Baik, kita akan mulai pembahasan soal persiapan OSN ya tingkat SMP. Kita lanjutkan ya nomor 5. N kuadrat min 5N ditambah 5 dipangkatkan dengan N kuadrat min N min 2 sama dengan 1. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kondisi yang mungkin. Yang pertama ya, suatu bilangan kalau dipangkatkan hasilnya 1, maka kemungkinan bilangan itu adalah 1 ya. Jadi kemungkinan pertama yang diberi pangkat ini adalah 1. Sehingga kita punya persamaan kuadrat ya. Sehingga ini menjadi N kuadrat min 5N plus 4 sama dengan 0 ya. Kemudian difaktorkan ya. Ya, ini pentingnya penguasaan pemfaktoran ya. Sering saya ulang. N kuadrat min 5N plus 4. Dijumlahkan min 5 dikalikan 4. Berarti N min 4 dikali N min 1. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ini N-nya sama dengan 4 atau N-nya sama dengan 1. Nah, kalau yang diberi pangkat 1, ya, ini 1, maka berapapun pangkatnya tidak mempengaruhi hasil. Hasilnya pasti 1 ya. Pangkatnya 0, pangkatnya positif, pangkatnya pecahan, pangkatnya negatif, pasti 1 ya. Itu kondisi pertama ya. Kondisi kedua adalah pangkatnya 0 ya. Pangkatnya 0. Jadi ini saya coba beri teori dulu ya. Coba saya beri teori dulu. Misalnya begini ya. Fx dipangkat Gx ya. Sama dengan 1. Maka kemungkinannya adalah Fx sama dengan 1 ya. Kemudian Gx-nya 0, pangkatnya 0 ya. Syaratnya apa? Fx tidak boleh 0 ya. Fx tidak boleh 0 ya. Karena kita eh, tidak bisa ya 0 pangkat 0 bentuk tak tentu ya. 0 pangkat 0. Jadi kalau pangkatnya 0 itu tidak boleh yang diberi pangkat 0. Nggak boleh. Kalau yang lain boleh ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah fx-nya min 1. Syaratnya adalah ya gx-nya genap. Gx genap ya. Jadi min 1 diberi pangkat genap. Misalnya 2 itu hasilnya kan 1. Min 1 pangkat 10. 1. Min 1 pangkat 0. 0 kan genap ya. Hasilnya 1. Nah, itu ketiga kondisi ya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini yang pertama tadi sudah fx sama dengan 1. Yang kedua adalah pangkat sama dengan 0. Tapi nanti setelah ketemu n, ya pangkatnya ini 0. Setelah ketemu n, kita cek bahwa n yang kita hasilkan dari pangkat ini itu tidak membuat ini 0. Kalau membuat ini 0 ya itu bukan solusi ya. Syaratnya tidak boleh dilanggar ya. Syaratnya tidak boleh dilanggar. Oke, kembali ke soal ya. N kuadrat min N min 2 sama dengan 0. Tulis dulu syaratnya
N kuadrat min 5N plus 5 tidak sama dengan 0. Ya, bisa dipahami? Bisa ya, ini kemudian kita olah ya. Kita olah supaya kita mendapatkan nilai N. Ya, difaktorisasi ya. N min 2, N plus 1. Sama dengan 0 ya. Ini difaktorkan. Ya, N kuadrat min N min 2 itu difaktorkan menjadi N min 2, N plus 1. Kemudian N sama dengan 2 ya. Supaya ini 0 ya, N-nya 2 atau min 1 ya. N sama dengan 2 atau N sama dengan min 1. Nah, nilai N ini kita cek ke N kuadrat plus N kuadrat min 5N plus 5. Menghasilkan 0 enggak? Nah, kita cek ya. Cek ke N kuadrat min 5N plus 5. Apakah hasilnya 0 untuk ini N sama dengan 2 atau N sama dengan min 1? Untuk memastikan bahwa tidak 0 ya. Ya. N sama dengan 2, hasilnya adalah berapa itu? 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 5 ya. 4 min 10 plus 5. 1 ya. Min 1 ya, min 1. Min 1 tidak sama dengan 0 ya. Berarti memenuhi, maka N sama dengan 2 memenuhi. Bisa menjadi solusi. Kemudian untuk N sama dengan min 1, nah hasilnya adalah min 1 kuadrat ya kan. N kuadrat min 5N min 5 kali min 1 plus 5. Sama dengan 1 plus 5 plus 5. Sama dengan 11. Tidak sama dengan 0. Jadi N-nya memenuhi ya. Jadi N sama dengan 2 atau N sama dengan 1 min 1 ya. Memenuhi. Artinya bisa menjadi solusi ya dari persamaan pada soal. Tapi N-nya kan bilangan asli ya ternyata ya di soal ini. Bilangan asli itu bulat positif ya. Ya, kita tambahkan di sini. Karena pada soal dinyatakan bahwa N adalah bilangan asli, ya, maka yang memenuhi adalah N sama dengan 2 ya. Karena min 1 bukan bilangan asli. Kita cek lagi di kondisi yang pertama, N-nya 4 atau 1. Betul ya? Asli ya itu ya. Kemudian syarat yang ketiga apa? Yang diberi pangkat ini min 1, pangkatnya harus genap. Ya. Oke, yang diberi pangkat ini ya. Ini ya, N kuadrat min 5N plus 5. Ya, sama dengan 1. Syaratnya Syaratnya adalah pangkatnya genap. N kuadrat min N min 2 genap. Ini dulu waktu saya sekolah pelajaran SMA ini ya. Mungkin sekarang masih ada. Nah, kita olah ini ya. Oh, ini min 1, bukan 1 ya. Ini min 1. N kuadrat min 5N plus 5 ini min 1. Sehingga sekarang kita
olah ini ya. Eh, berarti N kuadrat min 5N plus 6 sama dengan 0 ya. Kemudian difaktorkan N min 3, N min 2 ya. N min 2 sama dengan 0 ya. Kemudian N sama dengan 3 atau N sama dengan 2. Nah ini kita cek. Karena ada syaratnya maka N sama dengan 3 dan 2 ini kita cek ya. N sama dengan 3. Masukkan ke sini. Ya. Apakah ini genap? Ya toh? Ya, kita cek. Saya tulis saja biar bisa dipakai untuk belajar. Kita cek N sama dengan 3 atau N sama dengan 2 ke ini. Apakah hasilnya genap? Ya. 3 kuadrat min 3 min 2. 9 min 5 ya. 4. Genap ya. Nah, maka N sama dengan 3 memenuhi. Ya. Kemudian N sama dengan 2 ya. N sama dengan 2. 2 kuadrat min 2 min 2. 0 ya. 0 ya. 0 kan genap ya. Maka N sama dengan 2 memenuhi. Nah, pertanyaannya apa? Banyaknya atau sebutkan? Tentukan semua bilangan asli N. Nah, maka N yang memenuhi adalah nilai N yang memenuhi adalah N sama dengan mulai dari kondisi awal ya. 4 dan 1 nih ya. 4 dan 1. Tulis dulu ya, yang kecil dulu. 1, 4. Kemudian yang kedua adalah 2 ya. 2 ini memenuhi. Dua taruh di sebelum 4. Dan di sini ada 2 udah ya, udah ditulis. Ini ada 3. 3. Nah ini ya jawabannya ya. Kalau saya nggak teliti boleh dikoreksi ya. Ini ada yang menjawab min 1, 1, 2, 3, 4. Oke. Di kolom chat ya ada yang menulis min 1, 1, 2, 3, 4. Nah karena di sini bilangan asli maka min 1 tidak memenuhi ya. Jadi salah kalau ada min 1-nya. Nanti kalau ditanya banyaknya nanti jawabannya jadi 5. Padahal sebenarnya ada 4 ya. Oke ya. Paham? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Jadi ini perlu diingat ya. Sifat perpangkatan ini. Yang hasilnya 1. Nanti ada kalau hasilnya min 1 ya. Ada. Kalau hasilnya min 1 maka kemungkinan ini min 1 pangkatnya ganjil ya toh? Ya kan? Jadi suatu bilangan kalau dipangkatkan hasilnya negatif maka bilangan itu pasti negatif. Kalau positif dipangkatkan
berapapun hasilnya pasti positif ya, tidak mungkin jadi negatif. Tapi bilangan negatif kalau dipangkatkan hasilnya bisa negatif bisa positif, tergantung pangkatnya ya. Kalau pangkat ganjil ya tetap negatif. Kemudian untuk yang nomor 6 ini ya, ada yang sudah menjawab, boleh disampaikan ya. Jadi kita punya 1 plus 1 per X ya. 1 plus 1 per X, kemudian pangkat X plus 1 sama dengan 1 plus 1 per 2023 pangkat 2023. Nah, soal ini agak unik ya. Uniknya itu gini, kelihatannya mudah, tapi tidak semudah yang kita duga, tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Uniknya itu begini, ini hampir mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi ini ada 1 plus 1/, ini juga 1 plus 1/. Kalau hanya begini, misalnya ya, 1 plus 1 per X tambah 1 sama dengan 1 plus 1 per 2023, maka X-nya pasti 2023. X-nya ya, 2023. Terus ternyata ini masih ada pangkatnya nih, X plus 1. Nah, kalau ini pangkatnya juga X plus 1, berarti 2023 plus 1, 2024 ya, ya sama nanti ya. Tapi ternyata pangkatnya beda loh di sini. Jadi yang sebelah kanan ini, yang ruas kanan ini, antara penyebut dan pangkat itu sama. Yang kiri antara penyebut dan pangkat tidak sama. Sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa, oh ini X-nya 2023. Nggak bisa. Kecuali ini 2024 ya, misalnya begitu. Nah, justru karena itulah ini menjadi soal ya. Baik, kita bahas ya. Nah, ingat sifat perpangkatan ya. Saya jelaskan dulu ya, sifat perpangkatan. Ya, di sini sifat perpangkatan apa? A pangkat min B itu sama dengan 1 per A pangkat B. Jadi dia menjadi pecahan. Atau bisa juga menjadi 1 per A pangkat B. Nah, kalau mau dibuat lebih umum ya. Jadi kalau ada pecahan misalnya ini X per Y ya. X per Y diberi pangkat min B. Itu nanti kalau pangkatnya atau X per Y-nya kita balik ya. Ini jadi, misalnya jadi Y per X. Maka pangkatnya jadi positif. Ya, pangkatnya jadi positif. Sehingga sekarang kita akan coba pakai prinsip ini ya. Pakai prinsip ini. Jadi ini saya samakan dulu ya. 1 itu kan X plus X per X ya. X per X tambah 1 per X berarti X plus 1 per X. Nah, ini langsung ya. Jadi saya ngotak-ngatik yang kiri aja ini. Tujuannya adalah supaya antara penyebut dan pangkat nanti sama. Tujuan saya itu ya. Kemudian ini saya balik ini ya.
Saya balik menjadi X per X plus 1. Nah, kalau balik berarti ini min ya toh. Pangkatnya jadi min dalam kurung X plus 1. Paham ya? Ini sifat dari ini tadi X per Y pangkat. Kalau ini pangkat B ya ini Y per X pangkat min B. Boleh ya. Pokoknya begitu pangkatnya berubah tanda, maka yang dipangkatkan dibalik gitu. Nah, ini pangkatnya. Jadi ini sudah saya balik ya. Pembilang dan penyebutnya saya balik. Nah, pangkatnya berubah tanda ya. Yang semula X plus 1 menjadi min dalam kurung X plus 1. Selanjutnya, ini saya buat begini. X plus 1 min 1. Aslinya kan X saja ini. Ya, ini saya buat X plus 1. Ya, saya tambah 1, lalu saya kurangi 1. Kan tidak masalah ya. Saya tambah 1, saya kurangi 1 ya. Nilainya tidak berubah. Loh Pak, ditambah 1 kok dikurangi 1? Kan mending nggak usah diapa-apain. Mending ini hilang saja ini. Nah, ini namanya manipulasi aljabar ya. Supaya bentuknya berubah tapi nilainya tetap. Nah, kemudian kita tahu bahwa kalau kita punya pecahan A plus B dibagi C, itu kan sama saja A per C ditambah B per C. Atau kalau ini minus, ya, A min B per C itu sama saja A per C min B per C. Ya sama. Ini X plus 1 dibagi X plus 1 min 1 per X plus 1. Ya, jadi ini tujuan saya adalah ada muncul X plus 1. Jadi ini saya pisah, ya saya tulis biar saya tidak langsung ya, biar saya misahnya tidak langsung. Jadi biar bisa nanti dipakai belajar step by stepnya jelas. Jadi ini saya tambah 1 lalu dikurang 1, lalu ini dibagi X plus 1, ini min 1 per X plus 1. Ya, penyebutnya sama. Nah sekarang ini kan 1 ya. Ya toh, ini 1. X plus 1 per X plus 1 kan 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa gini ya. Misalnya 2 dikurangi sepertiga. Misalnya ya. 2 dikurangi sepertiga. Itu sama saja dengan 2 ditambah min sepertiga. Sama ya. Atau 2 ditambah 1 per min 3. Sama ya. Sama. Nah, sama dengan ini saya ubah plus. Minusnya saya taruh di sini. Ya. Jadi ini saya ubah plus. Tapi minusnya saya taruh di sini. Untuk semua ya, untuk X plus 1. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang sama. Lihat nih, 1 plus, 1 plus, 1 per, 1 per. Min X plus 1, min X plus 1. 2023, 2023. Jadi, antara penyebut dengan pangkat yang kiri, ruas kiri, itu sama. Yang ruas kanan antara penyebut dan pangkat juga sudah sama. Ya kan? Betul ya? Maka ini min dalam kurung X plus 1 itu sama dengan 2023. Ya kan? Nah, dibuka kurungnya ya, min X min 1 sama dengan 2023. Betul ya? Lalu min X sama dengan 2023 tambah 1, 2024. Berarti X-nya min 2023.
4. Atau langsung aja di sini ya. X-nya min 2024. Ya. Coba ya, kita cek ya. Kalau belajar gitu ya, kita cek benar nggak ya? Siapa tahu tadi ada ketidaktelitian ya. Kalau X-nya negatif 2024, ini kan berarti negatif 2023 ya. Terus, kalau ini negatif 2024, berarti kan 1 dikurangi 1/2024, kan gitu ya. Berarti sama dengan 2023/2024. Ya kan? Nah ini kalau saya ubah jadi positif pangkatnya, dibalik kan? Ini dibalik 2024/2023, pangkatnya jadi positif. Nah 2024/2023 itu kan sama aja 1 plus 1/2023. Ya sama ya, ternyata benar ya. Kita yakin bahwa jawaban kita benar. Yaitu belajar ya. Belajar itu setelah tahu hasil, coba kita cek. Oh ternyata benar. Itu juga membuat kita nanti lebih lancar untuk eh, melakukan operasi bilangan ya. Apalagi itu ada pecahan, ada negatif. Nah, sekarang nomor 7. Jika persamaan X min 1 per X min 5 sama dengan M per 20 min 2X tidak mempunyai solusi dalam X, maka tentukan nilai M. Jadi dalam pecahan aljabar itu tidak boleh penyebutnya itu nol. Bahkan dalam nggak cuma aljabar ya, kan kalau pecahan penyebutnya nggak boleh nol kan, ya penyebutnya tidak boleh nol. Ya dalam prinsipnya ya di dalam pecahan penyebut tidak boleh nol. Demikian juga dalam pecahan aljabar ya. Ini namanya pecahan aljabar karena ada variabelnya ini, ada X min 1 per X min 5. Penyebut tidak boleh nol. Ya, jadi bentuk ini ya mempunyai syarat apa? Bentuk ini mempunyai syarat ya. Ini kasih maka aja ya. Maka ini berakibat ya pada persamaan di bawah ini X min 5 tidak sama dengan 0 ya, dan berarti X-nya kan nggak sama dengan 0 ya. Sorry, X-nya tidak sama dengan 5 ya. Dan kan pecahannya ada 2, ini juga ya. 10 min 2X juga tidak sama dengan 0. Nah, berarti ini sama ya, kesimpulannya X tidak sama dengan 5. Jadi ada 2 pecahan dan tentu saja bawah nggak boleh 0 ya, penyebut nggak boleh 0. Nah, kapan ini 0? Ketika X-nya 5.
Kapan yang 10 min 2X ini 0 ketika X-nya juga 5. Jadi kalau nilai M membuat X-nya ini 5, nah itu jadi tidak punya solusi. Ya, jadi tidak punya solusi. Jadi kita usahakan nilai M itu sedemikian rupa sehingga nanti X-nya itu 5 gitu loh. Ya. X-nya 5. Nah, caranya bagaimana? Nah, begini. Ya, kembali ke persamaan ini. Ya. Ini kita boleh sederhanakan ya. Jadi ini yang 10 min 2X ini saya keluarkan 2. Jadi distributif ya. 10 bagi 2 itu 5, min 2X bagi 2 min X. Ya kan? Kemudian ini kita coret ya. Kan X tidak sama dengan 5 kan? Jadi ini pasti tidak 0 kan? Artinya ini bisa kita coret ya. Bisa kita sederhanakan. Ya. Untuk nanti bentuknya lebih sederhana. Jadi X min 5 ini saya anggap 1. Maka 5 min X min 1. Gitu ya. Betul ya. Kalau X min 5 dengan 5 min X kan min 1 ya. Apa penyederhanaannya. Jadi kemudian ini min 2. Lalu dikali silang. Dikali silang jadi apa? Min 2 kali X. Min 2X. Min 2 kali min 1 plus 1. Per 1. Per 1 kan sama aja ya. M min 2-nya udah kita kalikan ke sini. Ya. Nah, kapan kan ditanya M itu ya. Kapan X-nya nilai X itu bukan solusi. Kalau X-nya ini 5, ini nggak bisa. Ya, kalau X-nya 5. Ya kan ini tidak mempunyai solusi. Tentukan nilai M ya. Sehingga nilai M itu nanti kita ganti dengan bilangan sehingga X-nya 5. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Untuk X sama dengan 5, nilai M sama dengan min 2 kali 5 plus 1. Min 9 ya. Nah, M-nya min 9. Ya. Kan tadi pecahan ini tidak boleh kalau X-nya 5 ya. Maka kita kasih 5 ya. Supaya tidak punya solusi. Kita cek ya. Untuk M sama dengan min 9. Persamaan pada soal menjadi ini. Ini ya. M-nya tak ganti min 9. M-nya saya ganti min 9. Ya. Min 9. Nah, coba kita kali silang ya. Kita kali silang dulu. Kita kali silang. Berarti X min 1 dikalikan 10 min 2X. Ya. Kali silang begini ya. Kemudian sama dengan min 9 kali X min 5. Nah.
Ya. X min 1 ini dikalikan ya. X kali 10, 10X. X kali min 2X, min 2X kuadrat. Min 1 kali 10, min 10. Min 1 kali min 2X plus 2X. Min 9 kali X, min 9X. Min 9 kali min 5 plus 45. Kita sederhanakan ya. X kuadratnya kita buang ke kanan aja ya. Supaya jadi positif. Jadi ini min 2X kuadrat dipindah ke kanan jadi positif. Terus ini plus 2X plus 10X berarti 12X. Pindah ke kanan jadi min 12X. Min 12X min 9X jadi min 21X. Betul nggak? Ada yang salah nih kayaknya saya. Tadi saya ngerjakan tadi siang nggak begini. Ini 10 ya. Berarti 55 ya. Oke, saya pikir ada yang salah. X min 1, X min 5, M, 10 min 2E. Ini min 1, min 2. Oh, ini ya, salah nih ya. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 1. Ya, perhatikan. Min 2 kali X, min 2X, min 2 kali min 1, harusnya plus 2. Ya, plus 2 ini. Untuk X sama dengan 5, nilai M sama dengan min 2 kali 5 plus 2. Di min 8. Untuk M sama dengan min 8. Persamaan menjadi, ya ini diganti 8. Ini ruas kiri sudah benar, ini 8. Min 8X plus 40. Min 8 kali min 5. Min 8 min 12 min 20X terus 40 tambah 10 50 ya. Nah ini baru benar. Nah ini dibagi 2 aja ya, kedua ruas dibagi 2 ya. Nah bagi 2 menjadi X kuadrat min 10X plus 25. Nah ini difaktorkan ya. Jadi kemampuan memfaktorkan itu sangat penting. Ini jadi X min 5 kuadrat. X-nya berapa? X-nya 5. X-nya 5 dong, ya kan? Supaya 0 kan itu X-nya 5. Nah, jadi jelas bahwa untuk M sama dengan min 8 akan menghasilkan nilai X, menghasilkan X sama dengan 5. Padahal persamaan pada soal mensyaratkan ya. Mensyaratkan itu artinya ada syarat yang mengikuti ya, yaitu apa? Bahwa X tidak sama dengan 5. Dengan kata lain, untuk M sama dengan min 8, kesamaan pada soal tidak punya solusi. Ya, tidak memiliki solusi. Ya kan?
Jadi sudah bisa dibuktikan ya. Jadi review sebentar ya. Bagaimana membuat pecahan aljabar ini tidak mempunyai solusi? Maka kita buat X-nya itu 5 untuk soal ini ya. Atau dengan kata lain penyebutnya kita buat 0. Berapa sih yang membuat penyebut 0? Yaitu X-nya 5. Ya, cara cepatnya ya ini diganti aja dengan 5 ya. Cara cepatnya. Bisa nggak ya? Oh ini tapi kalau diganti 5 kan 0 ya. Karena memang 5 itu bukan solusinya. Tapi ketika M ini kita ganti min 8, ternyata kok X-nya 5. Tidak punya solusi ya. Jadi jawabannya M sama dengan min 8. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Bisa. Oke, kemudian nomor 8 ya. Misalkan ABC adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A lebih dari B lebih dari C. Diketahui B adalah bilangan satu angka. C bilangan prima satu angka dan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2021. Ini tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi kita apa? Cari dulu maksimal A itu berapa ya. Jadi di sini kan jelas bahwa nilai terbesar dari A, B, C adalah A, ya toh? Ya, dari soal kita tahu ya. Ya kan? Nah, nilai A terbesar adalah ya nilai A terbesar berhubungan dengan bilangan kuadrat sempurna yang paling dekat dengan 2021 tetapi kurang dari 2021. Kan kalau paling dekat itu bisa lebih ya. Atau dengan kata lain paling besar tapi masih kurang dari 2021. Ya. Ingat ya, ingat bahwa 245 kuadrat itu kan gampang ya, 45 4 kali 5 20 2025 ya. Ini lebih dari 21. Lebih dari 2021 maksud saya. Dan nah kita hitung aja 44 kuadrat. 44 kuadrat itu 1936 kalau tidak salah. Saya coba cek ya pakai kalkulator. Ya benar ya. Ini lebih kurang dari 2021. Maka A terbesar adalah yang mungkin adalah 44 ya. Karena di sini A kuadrat ya. Nah sekarang kita cek ya. Apakah untuk A sama dengan 44 ada nilai B dan C yang memenuhi? Ya kan begitu ya. Belum tentu kalau A-nya 44 ada nilai B dan C. Kalau tidak ada ya nanti kita turunkan 43 kuadrat misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2021. Kemudian A-nya kan 44 ya. Plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2021.
Tentu saja kalau soal isian singkat atau uraian jawabannya tidak begini ya. Ini saya tulis itu bisa dipakai untuk belajar ya, untuk membentuk pola berpikir ya, struktur berpikirnya. Oh, bagaimana ya kalau soal seperti ini. Nanti bisa dipakai mungkin untuk soal-soal yang sejenis gitu. Apa prinsipnya? Ya, 1936. Kemudian berarti dikurangi 1936 berapa ini? 1936 64 ya, tambah 2185 ya. Nah, ada nggak bilangan satu angka, yang satu prima, yang hasilnya 85 kalau kuadratnya dijumlahkan? Oh, ada ya. Jelas bahwa 85 itu sama dengan 81 plus 4 ya. 81 itu 9 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, dan 2 itu prima ya. Ya, kalau mau ada yang lain boleh misalnya 64 dengan 21 kan tidak bisa ya. Ya udah langsung ketemu ya. Jadi B-nya itu 9, kan satu angka tadi B ya. Dan C 2. Kan C prima ya. C kan prima satu angka. 2 kan prima. Nah, jadi A plus B plus C 44 tambah 9 tambah 2. 55. Ya, gampang ya ini ya. Gampang, oke.